Tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya urutannya ya ada manusia tuh. Harus ada niat membantunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IAS Media dan para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Abdullah Nur bisa mengudara kembali pada kesempatan kali ini untuk menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagaimana biasa, kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual maupun hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita, dikemas dalam obrolan yang sangat menarik dan syarat akademik ilmiah dalam program Kajian Islam bersama IAS Media. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber kita Ustadz Samsul Arifin Abu. Terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Momen Ramadan ini sangat tepat sekali untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan Ramadan Ustadz. Antara lain adalah mengenai zakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa zakat antara lain zakat buah-buahan itu yang familiar di telinga para santri itu biasanya yang disebut yang paling banyak adalah zakat buah kurma maupun anggur. Akan tetapi kan di Indonesia buah kurma ini kan tidak lazim Ustaz, sangat jarang sekali adanya. Anggur pun ya mungkin juga tidak terlalu merata di Indonesia, yang banyak mungkin ya apel, kemudian durian dan lain sebagainya, mangga Ustaz. Nah, kira-kira zakat selain kurma dan anggur ini ada apa tidak Ustaz? Kalau ada bagaimana cara perhitungannya Ustaz? Baik ya, baik. Pertama, saya akan bacakan hadis yang diterangkan atau dikutip oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Bulughul Maram, kitab hadis ahkam, jadi kitab hadis, kumpulan hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam ya. Di situ diantaranya ada di dalam bab zakat itu ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala di situ qala lahuma, Nabi bersabda kepada dua sahabat ini. Isinya hadis la ta'khudha fi shadaqati illa min hadil asnab al-arba'ah. Jangan kalian mengambil sedekah di sini artinya zakat illa min hadil asnab al arba'ah, kecuali dari 4 kelompok berikut ini. Di situ ada asyair, ada al-hinthah, ada azabib dan at-tamar. Jadi asyair dan hinthah ini gampangnya adalah yang berupa biji-bijian, mungkin itu ya semacam jenis beras lah, padi, gandum dan terusnya. Sedangkan azabib adalah anggur kering dan at-tamar adalah kurma kering, rawahu Tabrani. Jadi hadis ini intinya menjelaskan Nabi melarang, Nabi sebagai pemegang kepala pemerintahan waktu itu ya, yang langsung mendapatkan tugas amil zakat sebagai amil zakat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 103 itu ya. Di khudh min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha itu. Kemudian di situ Nabi ya tidak kerja sendiri tentunya, di sini mengutus sahabat, di antaranya yang ada dalam hadis ini adalah sahabat Nabi Musa dan Mu'adz bin Jabal. Di situ perintahnya tidak boleh memungut zakat dari selain 4 buah-buahan tadi itu, biji dan buah-buahan tadi itu. Berarti kalau melihat hadis ini hanya 4 ini kalau kampanye. Kalau lihat dari itu ya, hadis tadi ya. Iya, kalau melihat dari hadis. Kemudian masih ada di riwayat lain sekalipun di situ dikatakan isnadnya dhaif. Walidari kutni an Mu'adz, sama dari sahabat bin Mu'adz bin Jabal, wa ammal kifa'u wal bittih wal rumman wal qasab faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seperti kisah di timun ya, kemudian contoh timun, jenis timun lah, perai timun, mungkin termasuk juga pitih yang biasanya diartikan semangka. Jadi ada rumman, delima dan bahkan tebu.
di sini afa. Jadi artinya baginda Nabi tidak memungut zakat dari tanaman-tanaman tersebut. Ini yang kemudian oleh mazhab Syafi'i khususnya. Jadi setelah dikaji, diteliti oleh mazhab Syafi'i, kenapa kok hanya 2 tanaman tadi itu? Ya, kurma dan jadi dari mazhab Syafi'i itu mengambil ilat, rupanya ilatnya di situ adalah sebagai kut, makanan yang makanan pokok, makanan khususnya pada waktu itu dan di daerah itu. Jadi makanan pokoknya adalah dari anggur dan kurma kering tadi itu, dan jenisnya termasuk syair dan hitoh, gandum dan jenisnya itu. Jadi kemudian dijelaskan dalam kitab-kitab fikih itu kenapa kok itu yang dipilih, diantaranya kan dilihat dari sisi manfaat. Jadi khususnya pada waktu itu manfaatnya kepada orang itu sangat tinggi sekali, sehingga di sini diwajibkan zakat. Jadi bukan tidak melihat sisi nilai kekayaannya, rupanya waktu itu khususnya tidak melihat sisi nilai kekayaannya, tapi sisi manfaatnya. Maksudnya manfaat ini karena bahwa ini memang banyak dikonsumsi, dikonsumsi khususnya makanan pokok. Kalau namanya pokok ya hampir setiap orang mesti memakannya. Tapi kan manfaatnya hampir dirasakan oleh semua orang. Sehingga wajar jika nanti dikeluarkan zakat. Artinya jika ada yang punya kemudian sebagian tidak punya, maka yang tidak punya itu akan juga dapat manfaat ini, kampanye secara cuma-cuma tanpa harus beli dan lain sebagainya. Jadi perlu jadi catatan pokok, jadi catatan penting dalam hal ini khususnya di mazhab Syafi'i. Jadi makanan pokok ya bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama ya, dan juga mempunyai nilai manfaat yang tinggi. Ini 3 ini ya, seperti yang disebutkan dalam kitab fikih, alasannya kenapa itu yang wajib dizakati ya. Kemudian ketika sekarang berkembang, jadi pada zaman sekarang itu kalau hanya melihat nilai sisi manfaat makanan pokoknya, sementara banyak sekali tanaman-tanaman buah atau lainnya, bahkan sekarang jenis rumput itu juga punya nilai bisnis atau nilai keuangan yang tinggi, nilai kekayaan yang tinggi berdasarkan daerah masing-masing kan berbeda-beda. Jadi daerah yang di situ daerah banyak hewan, banyak ternak, maka banyak rumput-rumput yang laku. Di pegunungan begitu juga buah-buah seperti macam sekali sekarang ada banyak sekali buah-buah yang dulu belum ada sekarang ada, dan itu nilai kadang-kadang punya kekayaan yang tinggi. Jadi kalau manfaatnya dulu buah naga belum terkenal, sekarang sudah familiar dan sudah banyak sekali ya. Jadi rasanya mungkin kadang mungkin khususnya kalau seperti para petani itu iri mungkin. Jadi yang nanam padi wajib zakat ya, padahal biaya tinggi, kadang penghasilannya juga tidak begitu tinggi. Jadi sementara tanaman-tanaman yang lain tidak wajib zakat. Maka untuk menyiasati hal itu kita ya cukup mengikuti mazhab Al-Hanafi. Jadi di dalam mazhab Hanafi, jadi semua tanaman kampanye baik rumput atau buah dan lain sebagainya yang di situ mempunyai nilai kekayaan, maka wajib dizakati. Wajib dizakati. Sebenarnya memang mengenai pendapatnya zakat mengenai tanaman ini banyak sekali ya. Di antaranya secara ringkas kita melihat melalui mazhab Al-Hanafi adalah wajib zakat pokoknya semua tanaman penghasilan baik buah, tebu dan jenisnya atau biji-bijian atau seperti mangga lah kampanye. Kalau dalam Indonesia maka wajib zakat. Beliau mazhab Abi Hanifah itu diantaranya dalam mengambil dalil dari keumuman ayat di surat Al-Baqarah ayat 267 itu. Di situ ada ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi di situ ada ayat wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Di apapun yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi. Jadi situ semuanya wajib zakat. Melihat keumuman ayat ini. Jadi isinya itu dalam pembahasan usul kafaiyah termasuk sigot am. Jadi apapun yang keluar dari bumi maka di sini wajib dizakati. Di sini baik tanaman atau tambang dan lain sebagainya ya seperti itu. Tapi saat ini kita bahas tentang tanaman. Jadi semua tanaman yang keluar dari bumi menurut mazhab Abi Hanifah khususnya wajib dizakati. Jadi menyikapi pada zaman sekarang yang marak
macam-macam penghasilan dari pertanian macam-macam itu. Mungkin seperti itu. Kalau bisa disimpulkan Ustaz, berarti kalau memang dari mazhab Syafi'i itu, dari mazhab kita ini kalau ini menjadi makanan pokok baru dapat zakat. Tapi kalau dari mazhab Hanafi, pokoknya apapun yang tumbuh dari bumi memiliki nilai ekonomis itu langsung zakat ya. Akan begini Ustaz, mohon maaf sebagai pengembangan pertanyaan Ustaz, ketika sudah ada solusi seperti ini, bisa mengikuti mazhab Hanafi di mana semua apapun yang tumbuh dari bumi itu wajib dizakati. Akan tetapi kalau seumpama saya termasuk orang yang ada tapi saya tidak mengikuti mazhab Hanafi, milih Syafi'i saja karena ini bukan tumbuhan yang saya tanam ini, meskipun memiliki ekonomi yang begitu baik, akan tetapi bukan termasuk makanan pokok, boleh tidak saya ikut mazhab Syafi'i saja? Boleh saja, ini mazhab ini kan pilihan. Jadi kecuali nanti kalau ada ketentuan kewajiban dari pemerintah mungkin lain lagi. Jadi selama belum ada ketentuan kewajiban dari pihak pemerintah, kalau kita mengikuti ulama mazhab ya tinggal pilih saja. Jadi termasuk ya bahasanya termasuk rahmat. Jadi bagi yang mungkin imannya kurang tinggi misalnya masih emannya lebih tebal emannya lebih tebal ya bisa saja ambil Imam saya mengatakan tidak mewajibkan lah seperti itu. Tapi mungkin lebih baiknya ya sarannya, kalau kita saran karena memang kalau kita mengikuti penjelasan di dalam kitab Al-Mizanul Kubra Imam Asy'arani Abdul Wahab Asy'arani di situ seperti itu. Jadi kenapa beliau berani menampilkan banyak pendapat di dalam kitab tersebut? Ya tujuannya menyikapi orang yang iman-imannya yang macam-macam itu, tingkat keimanan yang beda-beda. Jadi dicarikan solusi secara fikih. Mungkin seperti itu. Baik, seperti itu. Saya terima kasih sudah hadir di studio pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan kali ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk para pemirsa di rumah. Sahabat Yas Media, itulah tadi pembahasan kami bersama Ustaz Samsul Arifin Abu berkenaan dengan zakat buah-buahan selain kurma dan anggur. Sudah dijelaskan oleh beliau panjang lebar. Dari kami untuk para pemirsa, jika ada hal-hal yang butuh ditanyakan, dipersilakan untuk mengisi kolom komentar yang nantinya insya Allah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami angkat sebagai tema pembahasan kami pada episode yang akan datang. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.